Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 59. Kawannya menggeram. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Bahkan ia pun telah berjalan hilir mudik di ruang tengah dengan menggenggam hulu pedang. Jika ada seseorang datang, maka aku akan membunuhnya, berkata anak muda itu. Aku tidak peduli siapa mereka. Kedatangannya tentu dalam hubungan dengan suara kentongan itu. Tidak Nger, percayalah bahwa tidak seorang pun di antara isi rumah ini yang sampai hati berkhianat. Anak itu adalah anakku yang aku besarkan dalam keadaan yang sulit dan berat. Aku pun mengenalmu sejak kau masih bayi karena ayahmu adalah sahabatku yang baik. Bagaimana mungkin aku dapat berkhianat terhadap kalian? Apalagi aku tahu bahwa ayahmu sudah meninggal sehingga kau memerlukan seorang ayah yang meskipun bukan secara wadak memiliki kedudukan yang sah menjadi ayahmu, berkata orang tua anak muda yang satu lagi. Kawannya itu pun terdiam. Tetapi ketegangan benar-benar telah mencekam. Suara kentongan itu masih saja menggema. Bahkan mereka pun kemudian mendengar suara beberapa orang anak muda yang lewat di jalan di depan rumah itu. Anak-anak muda itu agaknya memang berada dalam kesibukan. Terdengar sekali-kali suara lantang meskipun tak begitu jelas maksudnya. Anak muda yang mereda di dalam rumah itu memang benar-benar telah bersiap. Mereka adalah anak-anak muda yang sudah ditempa oleh para perwira dari Jipang, sehingga ketahanan tekad mereka pun tetap menyala di dalam dada. Namun ternyata tidak seorang pun di antara anak-anak muda dan para pengawal yang singgah ke rumah itu. Ketika suara kentongan kemudian mereda, maka ketegangan di rumah itu pun telah mereda pula. Namun kedua orang anak muda itu tidak lagi mau merebahkan badannya di amben besar di ruang dalam rumah itu. Pemilik rumah itu pun kemudian ikut pula duduk bersama anaknya dan kawannya yang merasa keselamatannya terancam itu. Bahkan istrinya telah mulai merebus air di dapur. Agaknya anak-anak muda itu tidak akan dapat tidur lagi semalam suntuk. Namun dalam pada itu, kegelisahan hati anak-anak muda itu masih saja setiap kali menggetarkan perasaan mereka. Ternyata malam itu, tidak terjadi sesuatu. Ketika langit perlahan-lahan menjadi merah oleh cahaya fajar, maka kedua orang anak muda itu benar-benar menjadi tenang. Keduanya justru mulai terbaring setelah mereka meneguk minuman panas yang dihidangkan kepada mereka. Tidurlah, berkata pemilik rumah itu. Aku akan pergi ke sawah untuk mengairi tanaman. Jangan cemas lagi. Tidak akan terjadi sesuatu. Orang tua itu pun kemudian meninggalkan rumahnya menjelang matahari terbit sambil membawa cangkul di pundaknya. Namun ia sempat berpesan. Aku agak lama, karena menunggui air. Ketika orang itu telah berada di jalan, ia menjadi ragu-ragu. Ia harus menilai kembali, pikiran yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya justru pada saat anaknya dan kawannya menuduhnya berkhianat dengan melaporkan kehadirannya kepada para pengawal. Pikiran yang sebelumnya tidak pernah terbersit di kepalanya untuk melaporkan kehadiran anaknya itu justru bagaikan menjadi petunjuk untuk melakukannya. Bahkan ketika ia mendapat kesempatan untuk membicarakannya dengan istrinya, akhirnya istrinya pun menyetujuinya, meskipun semula ia menolak. Jangan serahkan anakku kepada para pengawal, minta istrinya ketika mereka berbicara di dapur semalam selagi istrinya merebus air. Aku kira, jalan itu adalah jalan yang terbaik nih, jawab suaminya. Dengan demikian anak kita akan mendapat pembinaan lahir dan batin dari para pemimpin tanah perdikan ini yang sudah kita saksikan sendiri, bahwa mereka lebih baik dari Ki Wiradana dan apalagi orang-orang yang mempengaruhinya, termasuk Warsi, yang bahkan telah menyerahkan tanah ini kepada Jipang. Istrinya tidak begitu mengetahui persoalan yang dikatakan suaminya. Tetapi suaminya pun kemudian berkata, Nyai, aku menjamin bahwa keadaan anakmu akan lebih baik jika ia berada di tangan orang-orang tanah perdikan daripada ia tetap berkeliaran dan bahkan kemudian akan kembali bergabung dengan Warsi yang telah terbuka kedoknya bahwa Warsi adalah salah seorang dari pengikut Kalamerta. Jika kau mempunyai keyakinan yang demikian Kakang, sahut istrinya. Terserahlah kepadamu. Mudah-mudahan perhitunganmu itu benar. Suaminya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berhubungan langsung dengan para pemimpin sehingga tidak akan terjadi pertempuran yang lama dan berkepanjangan, yang akan dapat membakar perasaan dan tidak lagi mampu mengekang diri.
Jika yang melakukannya itu justru para pemimpin, keadaannya akan berbeda. Mereka akan dengan mudah dapat menangkap anak kita sehingga justru karena itu, segalanya akan dapat segera dibenahi. Istrinya mengangguk kecil. Namun di kedua matanya telah membayang air mata. Sudahlah, berkata suaminya. Yang kita bicarakan ini adalah rahasia. Jangan sampai anak kita mendengarnya. Istrinya mengangguk. Sementara itu suaminya berdesis. Besok pagi-pagi aku akan berpura-pura ke sawah. Sebenarnya lah bahwa laki-laki itu kemudian telah memantapkan rencananya. Tetapi ia akan pergi langsung ke rumah kepala tanah perdikan itu dan bertemu dengan Iswari. Adalah menjadi kebiasaan Iswari untuk menerima siapa saja yang berusaha menghubunginya asal ia berada di rumah. Ia tidak menolak pula permintaan orang tua itu untuk menghadap. Nyai, berkata orang tua itu. Aku akan menyerahkan persoalanku ke tangan Nyai sepenuhnya. Iswari termangu-mangu. Dengan nada rendah ia bertanya. Persoalan apakah yang kau maksud? Orang tua itu pun kemudian menceritakan tentang anaknya yang kebetulan berada di rumah. Anaknya yang ikut dalam pasukan Jipang dan bahkan yang telah melarikan diri dari arena pertempuran pada saat bekas prajurit Jipang menyerang tanah perdikan itu. Ia berada di rumah bersama seorang kawannya, berkata orang tua itu. Asia. Jangan sampai anak kita mendengarnya. Iswari mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih atas keteranganmu itu. Aku akan memerintahkan para pengawal untuk mengambilnya. Nyai, berkata orang tua itu. Aku mohon Nyai jangan memerintahkan kepada anak-anak muda untuk menangkapnya. Mereka sama-sama muda, apalagi telah dibekali dengan dendam dan kebencian. Aku tidak sampai hati melihat anakku itu diseret dengan kasar serta diikat tangannya. Oh, Iswari tersenyum. Para pengawal tanah perdikan ini tidak akan berbuat demikian. Mereka telah mendapat pesan agar mereka memperlakukan anak-anak muda yang tersesat itu sebagaimana mereka memperlakukan saudara sendiri. Jika ada kekerasan itu adalah karena kami menginginkan segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan rencana. Namun anak-anak tanah perdikan ini akan selalu dapat mengekang diri. Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun ia masih juga memohon. Seandainya Nyai memerintahkan anak-anak muda untuk mengambil anakku, aku mohon Nyai menyertainya. Iswari tersenyum. Katanya. Baiklah. Aku akan berusaha agar segala sesuatunya terjadi dengan baik. Aku mengucapkan terima kasih atas keikhlasanmu menyerahkan anakmu yang kau nilai telah tersesat. Mudah-mudahan kita semuanya akan dapat menolongnya untuk menemukan jalan kembali. Terima kasih Nyai, berkata laki-laki tua itu. Aku tidak akan segera pulang, agar aku tidak melihat apa yang terjadi. Aku masih mohon Nyai untuk menenangkan istriku jika hatinya terguncang karena peristiwa ini, meskipun aku sudah memberitahukan kepadanya. Iswari mengangguk. Senyumnya masih nampak pada bibirnya. Katanya. Aku akan berusaha berbuat sebaik-baiknya. Kau telah dengan jujur dan bersungguh-sungguh mencari jalan keluar bagi kesulitan yang membelit anakmu. Kami pun akan berbuat sebagaimana kau lakukan, karena anakmu adalah anak tanah perdikan ini. Karena itu maka ia adalah anakku juga. Terima kasih Nyai. Aku percaya kepada Nyai. Aku serahkan anakku hitam putihnya kepada Nyai, berkata orang tua itu. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, aku akan berusaha. Demikianlah, maka laki-laki itu pun telah mohon diri. Tetapi seperti yang dikatakannya, ia tidak segera pulang ke rumahnya. Betapapun kegelisahan mencengkam jantungnya, namun ia tidak ingin melihat anaknya ditangkap atau bahkan anaknya telah menuduhnya berkhianat. Sepeninggal orang tua itu, maka Iswari telah mencari kakek dan neneknya. Ia telah minta Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyai Soka untuk membicarakan permintaan orang-orang tua itu. Kiai Badra mengangguk-angguk kecil. Katanya, baiklah kita turuti saja permintaan orang tua itu. Ada 2 orang pengawal yang berada di rumah itu. Namun demikian, halaman rumah itu memang harus dikepung agar mereka tidak sempat meninggalkan halaman jika mereka mempunyai peluang untuk melarikan diri dengan cara apapun juga. Tetapi jangan menimbulkan kegelisahan, berkata Iswari. Baiklah, berkata Kiai Soka. Kita serahkan saja kepada Gandar.
Biarlah ia membawa 4 atau 5 orang yang akan mengawasi lingkungan rumah itu jika anak itu melarikan diri. Tentu saja tidak perlu mempergunakan pakaian pengawal tanah perdikan. Iswari sependapat dengan Kiai Soka. Karena itu maka ia pun telah memerintahkan memanggil Gandar dan memerintahkan kepadanya agar membawa 5 orang pilihan. Sejenak mereka telah membicarakan langkah-langkah yang akan diambil. Mereka berusaha untuk memenuhi permintaan laki-laki tua yang telah dengan sukarela melaporkan kehadiran anak laki-lakinya yang dianggap memusuhi tanah perdikannya. Setelah semua rencana disepakati dan dipahami, maka Gandar pun telah memanggil 5 orang pengawal terpilih. Seorang di antaranya adalah pimpinan pengawal tanah perdikan Sembojan. Dengan terperinci Gandar memberikan penjelasan apa yang harus mereka lakukan, agar ketenangan tanah perdikan yang sudah mulai pulih kembali itu. Apalagi semalam tanah perdikan baru saja diguncang kehadiran 3 orang anak muda yang telah merampok di sebuah padukuhan, namun ketiganya sama sekali tidak dapat ditangkap. Tetapi menilik cerita orang tuanya, maka anak muda yang dilaporkan itu bukannya anak muda atau salah seorang di antara anak-anak muda yang telah merampok itu, karena anak muda yang dilaporkan itu bersama kawannya, berada di rumah sejak matahari tenggelam tanpa beranjak keluar. Berhati-hatilah, pesan Gandar. Jika mereka melarikan diri dan kalian harus menangkapnya, berbuatlah sebaik-baiknya. Ingat, bahwa kita memerlukan kemampuan tertinggi dari tanah perdikan ini, sehingga kita memerlukan setiap anak muda untuk tegak dan menjadi tulang punggung tanah perdikan ini. Kelima pengawal itu mengangguk-angguk. Sementara itu Gandar pun telah menyerahkan pelaksanaannya kepada pemimpin pengawal itu. Aku akan mengantarkan Iswari yang akan langsung menangani kedua anak muda itu bersama Nyai Soka, berkata Gandar kemudian. Sebenarnya lah, bahwa Iswari telah pergi ke rumah orang tua yang melaporkan kehadiran anaknya dengan seorang kawannya itu bersama dengan Nyai Soka diantar oleh Gandar. Meskipun Iswari dan Nyai Soka memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi karena wujud mereka sebagaimana seorang perempuan, nampaknya tidak terlalu garang sehingga mungkin tidak perlu kekerasan sama sekali untuk membawa kedua anak muda itu keluar dari rumah itu dan dibawa ke barak tertutup. Namun dalam pada itu, untuk melindungi istri laki-laki tua yang melaporkan anaknya itu, maka perlu diambil langkah-langkah pendahuluan. Karena itulah, maka ketika mereka sudah semakin dekat dengan rumah itu, Nyai Sokalah yang mendahului memasuki halaman. Sementara Gandar sempat melihat pemimpin pengawal yang bertugas mengamati keadaan, duduk di bawah sebatang pohon yang rindang beberapa puluh langkah dari regol halaman rumah itu. Nyai Soka ternyata telah langsung menuju ke sisi rumah itu dan menuju ke pintu butulan. Kedatangan perempuan tua itu memang tidak banyak menarik perhatian. Kedua anak muda yang berada di dalam rumah itu, sebenarnya telah terbangun pula setelah mereka sempat tidur sejenak di saat matahari terbit. Keduanya tidak begitu tertarik pula ketika mereka mendengar suara seorang perempuan bercakap-cakap di pintu dapur. Namun sebenarnya lah yang berbicara itu adalah Nyai Soka. Ia telah memberitahukan bahwa suami perempuan itu telah menghadap Iswari dan menyerahkan persoalan anaknya kepada perempuan itu. Kami datang untuk memenuhi permintaannya, berkata Nyai Soka. Karena itu, izinkan kami mengambil anakmu dan kawannya. Perempuan itu mengusap matanya. Tetapi karena yang datang seorang perempuan tua, maka hatinya memang agak menjadi tenang, meskipun ia pun pernah mendengar tentang Nyai Soka. Apakah Nyai datang sendiri? Bertanya perempuan itu. Tidak, jawab Nyai Soka. Aku datang bersama Iswari. Di mana Nyai Wiradana itu sekarang? Bertanya perempuan itu. Ia masih berada di luar regol, jawab Nyai Soka. Karena itu pergilah ke regol. Beritahukan kepada Iswari bahwa ia sudah dapat masuk. Sementara itu sebaiknya kau memang menyingkir keluar. Perempuan itu tidak membantah. Ia pun turun ke halaman dan menuju ke regol. Sementara itu anaknya dan kawannya masih berada di ruang dalam. Suara perempuan didengarnya meskipun hanya lamat-lamat dan tidak jelas itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Sejenak kemudian, maka perempuan ibu dari anak muda yang berada di dalam rumah bersama kawannya itu pun melintasi halaman. Sekali-sekali ia berpaling ke pintu rumahnya yang masih tertutup. Demikian ia keluar dari regol, dilihatnya Iswari berdiri bersandar di sisi regol halaman rumahnya. Sejenak perempuan itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Nyai Soka mempersilakan Nyai masuk. Iswari mendekati perempuan itu.
katanya. Suamimu telah mengatakan dengan niat yang jujur tentang anaknya dan seorang kawannya yang ada di dalam rumahnya. Ia minta aku datang menjemputnya. Perempuan itu mengangguk. Wajahnya memang nampak suram. Namun agaknya ia memang sudah pasrah. Katanya, aku serahkan anak itu kepada kebijaksanaan Nyai. Namun aku mohon anak itu jangan dibunuh. Kami memerlukan semua tenaga yang ada di tanah perdikan ini, jawab Iswari. Aku memerlukannya. Memang mungkin untuk mengembalikannya pada tempatnya yang sewajarnya dari seorang anak muda dari tanah perdikan ini diperlukan waktu. Namun kita bersama-sama berdoa agar waktu itu datang dengan cepat. Perempuan itu tidak menjawab lagi. Namun dengan suara payah ia berusaha menahan tangisnya meskipun air matanya meleleh juga dari kedua belah matanya. Iswarilah yang kemudian bergerak masuk. Sementara itu, Gandar masih berdiri di regol bersama ibu anak muda yang akan diambil oleh Iswari itu. Jika yang ada di rumah itu hanya 2 orang, maka Iswari dan Nyai Soka tentu akan dapat menyelesaikannya andaikan keduanya mencoba untuk melawan. Yang perlu dilakukan adalah menjaga agar keduanya atau salah seorang daripadanya tidak melarikan diri. Di luar sadarnya Gandar menjenguk halaman rumah itu. Dilihatnya dinding yang tidak terlalu tinggi mengelilingi halaman. Ia pun kemudian membayangkan berapa orang telah mengawasi dengan cermat, sehingga tidak seorang pun di antara keduanya akan mungkin lolos. Namun Gandar pun mengetahui dan sudah memberikan pesan, agar mereka berusaha menangkap anak-anak muda itu hidup meskipun mereka akan melawan. Dalam pada itu, maka Iswari pun telah mendekati pintu rumah yang masih tertutup itu. Nyai Soka yang melihatnya datang telah menyongsongnya pula bersama-sama menuju ke pintu. Sejenak kemudian, maka Iswarilah yang telah mengetuk pintu itu perlahan-lahan sambil mendehem, sehingga yang berada di dalam telah mendengar bahwa di luar seorang perempuan telah mengetuk pintu rumah itu. Meskipun demikian kedua anak muda itu memang berhati-hati. Karena itu, mereka tidak segera membuka pintu. Dengan langkah yang hati-hati anak muda dari pemilik rumah itu telah beringsut ke dapur untuk mencari ibunya. Tetapi ibunya tidak diketemukannya. Kemana ibu ini, desisnya. Ia baru saja mendengar suara ibunya berbicara dengan seorang perempuan meskipun ia tidak jelas apa yang dibicarakannya. Pintu depan itu terdengar telah diketuk lagi. Memang yang terdengar adalah suara seorang perempuan. Siapa ada di rumah? Anak muda itu menjadi bimbang. Apakah ia harus membuka pintu atau tidak? Ketika ia kembali ke ruang dalam, maka kawannya pun nampaknya menjadi gelisah pula. Namun yang terdengar kemudian adalah suara perempuan itu pula. Nyai, bukankah Nyai memesan ikan sungai segar kemarin? Suamiku baru saja pulang dari sungai untuk menebarkan jalannya. Hasilnya aku bawa kemari. Hasil kerjanya semalam suntuk. Anak muda yang berada di dalam masih ragu-ragu. Namun akhirnya ia menjawab. Ibu tidak ada. Baru saja ibu keluar. Ibu tidak meninggalkan uang. Oh, jawab suara perempuan di luar. Uangnya sudah diberikan kemarin. Bahkan masih tersisa karena hasil suamiku tidak terlalu banyak. Aku hanya akan menitipkan ikan basah ini saja, karena aku masih harus ke pasar. Sejenak keduanya saling berpandangan. Ibunya tidak pernah dengan khusus memesan ikan air seperti itu. Ia sendiri memang sering mencari ikan dahulu. Mungkin ibu memesan kepada perempuan itu karena aku dan seorang kawanku ada di sini, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, maka ia pun telah melangkah ke pintu. Apa salahnya jika ia hanya menerima titipan pesanan ibunya saja, meskipun ada juga keraguan jika perempuan itu dapat mengenalinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka anak muda itu pun telah membuka pintu. Hanya secukup tangannya yang terjulur, agar perempuan itu tidak dapat melihatnya seutuhnya. Namun ketika pintu terbuka, terdengar suara Iswari. Maaf anak muda. Aku memang mengetuk pintu depan rumahmu. Aku tidak ingin masuk lewat butulan. Anak muda itu terkejut, di luar sadarnya ia telah menjenguk perempuan yang berdiri di muka pintu itu. Terasa jantungnya bagaikan berhenti berdentang. Yang berdiri di muka pintu itu adalah seorang perempuan yang telah dikenalnya. Iswari, istri pertama Ki Wiradana.
Dengan serta-merta anak muda itu berusaha untuk menutup pintu itu kembali. Namun Iswari telah menahannya. Betapapun anak muda itu mengerahkan tenaganya, namun ia tidak mampu mengatasi kekuatan tenaga cadangan perempuan di luar pintu itu. Anak muda itu menggeretakkan giginya sambil menghentakkan tenaganya. Namun pintu itu justru telah terbuka. Kawannya yang melihat anak muda itu berusaha menutup pintu menjadi heran melihat tingkah lakunya. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kau kenapa?" Kawannya yang terdorong oleh kekuatan Iswari berkata lantang, "Perempuan celaka. Apa kerjamu di sini?" Iswari sudah berdiri di muka pintu yang telah terbuka. Anak muda itu bergeser surut dengan wajah yang tegang. Kawannya pun melihat pula kehadiran Iswari, ia pun menjadi berdebar-debar karenanya. Bahkan dengan suara tertahan ia menggeram. "Siapa yang telah berkhianat?" Iswari tersenyum. Sementara kedua anak muda itu menjadi tegang. "Anak-anak muda," berkata Iswari kemudian. "Aku datang menjemputmu. Bagiku kalian adalah anak-anakku yang hilang. Tetapi kini kalian telah kembali kepada ibumu." "Cukup," teriak kawan anak muda pemilik rumah itu. "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kami ada di sini? Pengkhianat itu harus dibunuh?" "Jangan terlalu garang anak-anak muda," berkata Iswari. "Kita memerlukan semua kekuatan yang ada di tanah perdikan ini untuk mempertahankan diri. Pada suatu saat tanah perdikan ini tentu akan dilanda oleh kegarangan-kegarangan Kalamerta. Meskipun orang yang disebut Kalamerta itu sudah terbunuh oleh Ki Gede Sembojan, tetapi para pengikutnya, keluarganya dan bahkan tentu akan termasuk pula pelarian para bekas prajurit Jipang, akan datang lagi ke tanah perdikan ini. Mereka tentu akan berusaha untuk menguasai tanah perdikan ini dengan segala isinya." "Omong kosong," bentak anak muda itu. "Jangan memfitnah. Yang berhak atas tanah perdikan ini adalah anak laki-laki Ki Wiradana. Ia akan menempatkan diri dengan dukungan siapapun sebagai pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini." "Kau benar anak muda," jawab Iswari, "yang berhak memerintah atas tanah perdikan ini adalah anak Ki Wiradana. Yang aku lakukan ini pun atas nama anak Ki Wiradana. Seandainya diakui ada beberapa orang anak Ki Wiradana, maka yang berhak untuk menggantikannya adalah anak yang tertua apalagi jika anak itu laki-laki." Anak muda itu termangu-mangu. Namun hatinya yang telah dicengkam oleh kesetiaannya yang membuta kepada Ki Wiradana menggeram. Persetan, anak laki-laki Ki Wiradana itu ada pada Nyi Wiradana yang telah dikhianati oleh orang-orang tanah perdikan ini sendiri, justru pada saat kami berjuang untuk menegakkan keadilan di Demak, karena Hadiwijaya dari Pajang telah berusaha merebut tahta Demak meskipun ia tidak berhak. Iswari mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bertanya, "Anak muda, apakah kau tahu apa yang terjadi dengan Ki Wiradana itu?" Anak muda itu mengerutkan keningnya. Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun anak muda pemilik rumah itu berdesis, "Kalian telah membunuhnya. Kami sudah mendengarnya." Iswari menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan suara tersendat ia berkata, "Anak-anak muda, ketahuilah, Ki Wiradana memang telah terbunuh. Tetapi yang membunuh adalah orang-orang yang berada di dalam lingkungannya sendiri." "Maksudmu para pengawalnya?" bertanya anak muda itu. "Istrinya yang kau sebut mempunyai seorang anak yang berhak untuk menggantikan kedudukannya itu. Dibantu oleh laki-laki yang terlalu dekat dengan perempuan itu," jawab Iswari. "Kirangga Gupita," tiba-tiba saja anak muda itu menyebut sebuah nama. Iswari mengerutkan keningnya. Anak muda itu tentu sudah mempunyai kecurigaan tentang hubungan antara Warsi dengan Kirangga Gupita, sehingga karena itu, maka dengan serta-merta ia telah menyebutnya. Karena itu Iswari mengangguk. Jawabnya, "Kau benar anak muda. Itulah yang terjadi." Kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Omong kosong. Kalian telah memutar balik kenyataan." "Siapa yang memutar balik kenyataan? Apa yang kau lihat sebenarnya hubungan antara Warsi, Ki Wiradana dan laki-laki dari Jipang yang bernama Kirangga Gupita itu?" bertanya Iswari. "Anak-anak muda, persoalannya bukan sekadar persoalan antara Pajang dan Jipang atau antara tanah perdikan Sembojan yang diperebutkan oleh dua pihak yang masing-masing mengaku sebagai pengemban tugas anak-anak Ki Wiradana,
Tetapi ada persoalan lain antara Ki Wiradana dan Ki Ranggagupita sebagai laki-laki dalam hubungannya dengan Warsi sebagai perempuan. Kedua anak muda itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata dengan suara bergetar. Apa sebenarnya yang kau katakan itu? Seharusnya kau melihat kepada dirimu. Yang mengalami persoalan seperti itu bukan Ki Wiradana, tetapi kau sendiri. Kau telah tersisih ketika Nyi Wiradana yang muda itu datang. Kau telah melepaskan dendam dan kebencianmu dengan caramu. Kau korbankan tanah perdikan ini tanpa mengenal pertimbangan bagi masa depan, sekadar untuk memenuhi gejolak darahmu yang dibakar oleh perasaan cemburu seorang perempuan. Wajah Iswari menegang. Namun ia masih menahan dirinya. Anak muda. Aku datang dengan maksud baik. Tetapi jika kau tidak mau melihat kenyataan, maka aku akan dapat bertindak atas kalian. Selama ini, aku masih berpengharapan atas kalian. Wajah anak-anak muda itu menjadi tegang. Mereka memang pernah mendengar bahwa Iswari adalah seorang yang sulit dilawan di peperangan sebagaimana Warsi. Namun bagaimanapun juga dalam keadaan yang demikian, anak-anak muda itu melihat wujud seorang perempuan yang nampaknya lemah lembut dan keibuan. Karena itu, maka mereka sulit untuk membayangkan bagaimana Iswari mampu bertindak dengan kekerasan. Apalagi mereka memang sudah tersudut pada satu keharusan untuk berusaha melepaskan diri. Siapapun yang dihadapinya maka keduanya harus melawan dan berusaha untuk keluar dari tanah perdikan Sembojan yang agaknya mengetahui kehadirannya itu. Karena itu, maka kedua anak muda itu pun telah bersiap. Sementara Iswari masih berkata, anak-anak muda, jangan berusaha untuk memberikan perlawanan. Rumah dan halaman ini sudah terkepung. Kalian tidak akan dapat keluar dengan cara apapun juga. Persetan, geram anak muda pemilik rumah itu. Aku akan melakukannya. Sia-sia, desis Iswari. Namun tiba-tiba saja anak muda itu telah menarik senjatanya yang tidak pernah terpisah dari tubuhnya. Dengan serta-merta ia mengacukan senjatanya kepada Iswari sambil membentak. Jangan mencoba untuk berbuat sesuatu. Ujung pedang ini akan menusuk dadamu tanpa belas kasihan. Kecuali jika kau mau mencarikan jalan bagi kami keluar tanah perdikan ini. Iswari mengerutkan keningnya. Ujung pedang itu memang telah melekat di dadanya. Sementara itu anak muda yang seorang lagi telah pula menggenggam senjatanya sambil menggeram. Jika kau tidak mau mencarikan jalan keluar, kau adalah korban yang sia-sia setelah kau merasa memenangkan pertarungan melawan Warsi untuk merebut tanah ini, maksudku itu. Iswari tidak segera menjawab. Dia matinya kedua anak muda itu. Namun Iswari masih berusaha untuk membujuk mereka meskipun pada sorot mata kedua anak itu nampak api bagaikan menyala. Anak-anak muda. Aku sudah berjanji untuk tidak berlaku kasar kepada anak-anak muda yang ingin pulang kepada induknya. Aku pun tidak ingin berbuat kasar kepada kalian berdua, karena kalian adalah anak-anakku dalam kedudukan sebagai pelaksana pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Aku ingin kalian pulang dengan keyakinan atas masa depan tanah perdikan Sembojan ini. Persetan, geram anak muda kawan pemilik rumah itu. Cepat. Bawa kami keluar. Jika seorang saja di antara para pengawalmu yang bertindak di luar kehendak kami, maka kaulah yang akan menjadi korban. Jadi kalian benar-benar tidak mau mendengarkan seruanku untuk kembali pulang sebagai seorang anak yang pernah hilang dari pangkuan ibunya, bertanya Iswari. Cukup, anak muda itu hampir berteriak. Namun ia masih berusaha untuk menekan suaranya. Ia sadar bahwa halaman itu tentu sudah dikepung. Jika suaranya memancing perhatian para pengawal, maka keadaan akan menjadi lebih sulit lagi baginya. Baiklah, berkata Iswari. Jika kalian memilih jalan kekerasan, apa boleh buat? Aku dapat menusuk dadamu sekarang, berkata anak muda pemilik rumah itu. Cepat berputar dan berjalan. Kaulah yang membuka jalan bagi kami sampai perbatasan tanah perdikan. Tidak seorang pun boleh mengikuti kami. Atau kau terkapar mati di sini. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa ujung pedang anak muda itu memang menekan dadanya. Dadamu terlalu lunak bagi ujung pedangku, geram anak muda itu. Baiklah, jawab Iswari. Kalian agaknya benar-benar tidak mau mendengar permintaanku. Cepat berputar dan berjalan, berkata anak muda itu.
Iswari memang berputar. Tetapi saat ia berputar itulah terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh kedua anak muda itu. Demikian cepatnya Iswari bergerak. Meskipun ia tidak mengenakan pakaian khususnya, karena ia mengenakan pakaian seorang ibu tanah perdikan. Namun dengan sedikit menyingsingkan kain panjangnya, Iswari telah berhasil melenting mengambil jarak. Tiba-tiba saja Iswari telah berdiri di halaman beberapa langkah dari anak-anak muda itu. Nyai Soka yang berada di halaman telah memperhitungkan bahwa demikianlah yang akan terjadi, karena ia mengikuti segala pembicaraan Iswari dengan anak-anak muda itu. Kedua anak muda itu terkejut bukan buatan. Namun ia tidak ingin kehilangan Iswari. Karena itu, maka keduanya pun segera meloncat memburunya. Di tempat yang lebih luas, maka gerak Iswari tidak lagi terkekang. Itulah sebabnya kedua anak muda itu benar-benar menjadi berdebar-debar. Keduanya merasa bahwa mereka tidak akan sempat mendekati Iswari dan apalagi menyerangnya dengan senjata mereka meskipun mereka benar-benar ingin melakukannya. Namun kedua anak muda itu tidak menyerah. Mereka benar-benar berniat menguasai Iswari agar dengan demikian perempuan itu dapat menjadi syarat untuk keluar dari tanah perdikan. Iswari memang menjadi kecewa terhadap anak-anak muda itu. Tetapi ia sudah berjanji untuk memperlakukan anak muda itu dengan baik kepada ayahnya yang telah dengan jujur memberitahukan kehadiran anaknya di rumahnya. Gandar yang berada di regol mendengar keributan yang terjadi di halaman. Karena itu, maka ia pun telah menjenguknya dan ia pun melihat kedua anak muda itu telah menyerang Iswari. Bukan sekadar untuk mengusirnya pergi, tetapi keduanya benar-benar telah menyerang untuk melukai tubuh Iswari itu. Secara naluriah Gandar bergeser memasuki halaman. Namun ketika ia melihat Nyai Soka masih tetap berdiri tanpa berbuat apa-apa, maka ia pun telah mengendalikan dirinya. Beberapa saat lamanya Gandar menyaksikan kedua orang anak muda itu berusaha menguasai Iswari tanpa menghindari kemungkinan untuk melukainya. Keduanya ingin mempergunakan Iswari untuk perisai dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan yang semakin bingung, keduanya tidak lagi tahu apa yang mereka lakukan. Mereka semakin menjadi kasar dan senjata mereka semakin cepat bergerak. Namun Iswari yang memiliki ilmu yang tinggi itu sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk menghindari setiap serangan. Jangan kehilangan akal, berkata Iswari. Sebaiknya kalian mempergunakan nalar kalian sebaik-baiknya. Persetan, geram anak muda, kawan pemilik rumah itu. Jika ujung pedangku menembus dadamu dan membunuhmu, bukan salahku. Iswari meloncat ke samping ketika pedang anak muda itu terjulur lurus ke dadanya. Namun ia pun telah dengan cepat merendahkan diri ketika pedang anak muda yang seorang lagi menembus lehernya. Ternyata Gandar tidak telaten melihat perlakuan Iswari terhadap kedua anak muda itu. Karena itu, maka perlahan-lahan ia pun telah melangkah mendekati Nyai Soka sambil berdesis. Aku akan menangkap keduanya. Iswari sudah berjanji kepada ayah salah seorang dari mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik. Bukankah kau melihat ibunya di luar regol? Kepada ibunya Iswari juga telah mengatakan bahwa anak itu akan diperlakukan dengan baik tanpa mencederainya dan apalagi lebih dari itu, berkata Nyai Soka. Karena itu biarlah Iswari berusaha untuk membuat mereka menjadi letih dan kehabisan tenaga. Tetapi dengan demikian diperlukan waktu yang lama. Jika sekelompok pengawal lewat di depan regol dan melihat apa yang terjadi, akibatnya akan lebih parah bagi keduanya, jawab Gandar. Nyai Soka melihat regol yang tidak terbuka sepenuhnya namun kemungkinan bahwa yang terjadi itu dilihat orang yang lewat, meskipun jalan di depan regol itu tidak banyak dibalui orang, tentu akan menarik perhatian dan mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Untuk beberapa saat Nyai Soka masih merenung. Namun akhirnya ia pun berkata, baiklah. Bantulah Iswari untuk menangkap anak-anak muda itu. Tetapi jangan cederai mereka. Gandar mengangguk kecil. Ia pun kemudian melangkah mendekati kedua anak muda yang masih berusaha untuk menyerang Iswari dengan senjata mereka. Bahkan keduanya ternyata telah sampai pada tataran kemampuan mereka yang tertinggi, sehingga mereka tidak lagi dapat mengekang diri untuk benar-benar membunuh Iswari agar mereka sempat melarikan diri, karena mereka seakan-akan telah menjadi putus asa untuk dapat menguasai dan mempergunakan Iswari sebagai perisai. Namun semakin cepat keduanya bergerak, bagi Iswari justru semakin baik.
Keduanya akan cepat menjadi letih sehingga menjadi semakin cepat pula untuk dapat menguasai mereka tanpa menyakiti. Tetapi ternyata Gandhar telah mendekatinya. Iswari yang melihat Gandhar memasuki arena mengerutkan keningnya. Namun ketika ia melihat sikap Gandhar, maka Iswari pun menyadari bahwa Gandhar mengerti apa yang sedang dilakukannya. Karena itu, Iswari tidak mencegahnya. Dibiarkannya Gandhar mendekat dan kemudian berkata, "Anak-anak muda, apakah kalian tidak berusaha untuk mengerti?" Kedua anak muda itu mengumpat hampir berbareng. Namun kehadiran Gandhar memang membuat keduanya menjadi semakin berdebar-debar. "Anak-anak muda," berkata Gandhar, "hentikanlah. Kita akan berbicara dengan baik." Tetapi, kedua anak muda yang justru menjadi berputus asa itu tidak mendengarnya. Mereka justru menjadi semakin kebingungan karena kehadiran Gandhar. Karena itu, maka seorang di antara kedua orang itu telah menyerang Gandhar dengan serta-merta. Masih tetap berdiri tanpa berbuat apa-apa, maka ia pun telah mengendalikan dirinya. Gandhar memang menghendaki demikian. Ia akan mendapat kesempatan untuk mempercepat penyelesaian sesuai dengan kehendak Iswari. Ia akan dapat memancing anak muda itu untuk bekerja lebih keras. Karena itu, tidak seperti Iswari yang hanya meloncat dan melenting menghindari serangan-serangan kedua, anak muda itu, namun Gandhar justru sekali-sekali juga menyerangnya, meskipun ia tidak mempergunakan senjata. Ternyata bahwa memang Gandharlah yang lebih dahulu menyelesaikan tugasnya. Lawannya itu menjadi semakin letih karena ia tidak saja harus menyerang, tetapi juga menghindari serangan-serangan Gandhar yang kadang-kadang tidak diperhitungkannya lebih dahulu. Gejolak di dada anak muda itu menjadi semakin menggelora, ketika tangan Gandhar yang tidak bersenjata itu, sempat menyentuh tubuh lawannya. Meskipun akibat dari sentuhan itu tidak gawat, tetapi perasaan sakit telah menyengatnya. Semakin lama justru menjadi semakin sering, sementara tenaganya telah menjadi semakin susut. Akhirnya anak muda itu memang tidak dapat berbuat lain. Ketika ia benar-benar sudah memeras tenaganya serta perasaan sakit telah menjalar ke seluruh tubuhnya, maka ia pun telah kehilangan kekuatannya untuk melawan. Pada saat-saat ia menyerang dan tidak menyentuh sasaran, ia pun justru telah terhuyung-huyung terseret oleh ayunan senjatanya sendiri. Bahkan beberapa kali anak muda itu harus mempertahankan keseimbangannya, agar tidak jatuh terjerembab. Namun pada saatnya, kekuatan anak muda itu benar-benar telah terperas habis. Karena itu, maka ketika ia berusaha menusuk lambung Gandhar, namun tidak menyentuhnya, anak muda itu tidak lagi mampu bertahan. Ia pun telah terjerumus dan kakinya seakan-akan tidak mampu lagi mengikuti gerak tubuhnya, sehingga akhirnya anak muda itu pun telah terjatuh. Gandhar membiarkan saja anak muda itu tertelungkup. Pedangnya justru terlepas selangkah terpisah dari tangannya. Dengan susah payah anak muda itu menggapai pedangnya tanpa dicegah oleh Gandhar. Dengan susah payah pula ia berusaha untuk berdiri. Namun ia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Meskipun ia berhasil berdiri di atas kedua kakinya, tetapi ia tidak mampu lagi untuk menyerang meskipun Gandhar berdiri sejangkauan ujung pedangnya. "Bagaimana anak muda?" bertanya Gandhar. Anak muda itu menggeram. Sementara itu anak muda yang seorang lagi agaknya masih lebih segar, karena Iswari tidak menyakitinya. Tetapi karena Gandhar telah menyelesaikan anak muda yang seorang lagi, maka Iswari pun ingin mempercepat penyelesaiannya pula. Karena itu, maka ia pun telah mengambil jalan pintas. Ia tidak ingin memaksa lawannya berhenti berkelahi dengan menyakitinya. Tetapi ketika pedang lawannya terayun lepas di atas kepalanya karena ia merunduk, maka ia pun tiba-tiba telah meloncat mendekat. Kedua tangannya dengan cepat menggapai kedua pundak anak muda itu. Tidak terdengar anak muda itu mengeluh. Tetapi dengan demikian maka seakan-akan kekuatan anak muda itu terhisap habis oleh jari-jari yang menekan bagian belakang kedua pundaknya. "Duduklah anak muda," desis Iswari. Sebenarnya lah anak muda itu tidak lagi mampu berdiri. Ketika Iswari menekan pundaknya itu, maka ia pun telah jatuh terduduk di tanah. Anak-anak muda yang sudah kehilangan kekuatannya itu masih menunjukkan sikap bermusuhan, sehingga Iswari pun berkata, "Aku kecewa terhadap kalian. Aku sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Tetapi kalian sama sekali tidak menanggapinya." Kedua anak muda itu tidak menjawab.
Gandar pun telah memaksa lawannya untuk duduk pula di sisi kawannya yang telah dilumpuhkan oleh Iswari. Nah, berkata Iswari, jika kalian memang tidak mau mendengar kata-kataku, kalian akan aku tinggalkan di sini. Aku tidak tahu siapa lagi yang bakal datang. Tetapi pasti bukan aku, Gandar atau Nyai Soka. Mungkin para pengawal. Atau mungkin anak-anak nakal di sekitar rumahmu ini. Melihat kalian, mereka akan merasa mendapat barang mainan. Gila, geram anak muda yang telah kehilangan tenaganya karena bertempur melawan Gandar, bahkan yang tubuhnya telah disakiti itu. Gandar termangu-mangu sejenak. Agaknya kedua orang anak muda itu benar-benar sudah dikuasai oleh pengertian yang pernah dijejalkan oleh para perwira Jipang yang pernah menempa mereka. Namun demikian, Gandar harus menahan diri meskipun rasa-rasanya tangannya memang menjadi gatal untuk memukul mulut anak muda yang menjadi keras kepala itu. Tetapi Iswari masih berpengharapan. Karena itu, Iswari pun kemudian berkata, "Nah, pikirkan. Apakah kau ikut bersama kami, atau kami akan membiarkan kalian di sini? Kami tidak mempunyai banyak waktu untuk menunggu kalian. Kami masih harus melakukan kerja yang lain." Yang terdengar hanyalah gemeretak gigi kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka Iswari pun berkata, "Nah, marilah anak-anak ini kita tinggalkan di sini. Marilah Gandar." Iswari pun segera beranjak dari tempat itu. Gandar dan Nyai Soka pun mengikutinya pula. Beberapa langkah anak-anak muda itu masih mencoba bertahan. Namun ketika Iswari hampir sampai di regol halaman, terdengar salah seorang dari kedua anak muda itu memanggilnya. "Nyai, tunggu." Iswari berhenti. Demikian pula Nyai Soka dan Gandar. "Ada apa?" bertanya Iswari. "Jangan tinggalkan kami di sini," berkata anak muda itu. "Kenapa? Bukankah kalian tidak mau ikut bersama kami?" bertanya Iswari. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya anak muda itu. "Pulang," jawab Iswari. Kedua anak muda itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Jika mereka benar-benar ditinggalkan, maka mereka akan mengalami perlakuan yang sangat buruk dari anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan apabila mereka berdatangan. Bahkan Iswari mungkin akan memanggil anak-anak muda itu. Atau bahkan sebenarnya lah bahwa rumah itu memang sudah dikepung, sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meloloskan diri dan meninggalkan Tanah Perdikan itu. Karena itu, mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Dengan nada berat, maka seorang di antara mereka berkata, "Kami akan mengikuti kalian." Iswari menarik dalam-dalam. Ternyata bahwa ia tidak perlu mempergunakan kekerasan lagi lewat para pengawal untuk membawa kedua orang anak muda itu. "Baiklah," berkata Iswari kemudian. "Marilah." Iswari pun justru telah berbalik mendekati kedua anak muda itu. Dengan lembut ia berkata, "Lepaskan senjata kalian. Bersikaplah wajar di sepanjang jalan. Jangan merasa dirimu tawanan, sehingga perjalanan kita tidak menarik perhatian orang lain." Kedua anak muda itu memang tidak dapat berbuat lain. Mereka melakukan apa saja yang dikatakan oleh Iswari. Mereka telah melepas rangka senjata mereka yang tergantung di lambung. Kemudian membenahi pakaian mereka dan berusaha bersikap wajar, meskipun jantung mereka bergejolak menghentak-hentak di dalam dada. Demikianlah sejenak kemudian, maka mereka pun telah keluar dari regol rumah itu. Iswari berjalan di paling depan bersama Nyai Soka. Kemudian kedua orang anak muda itu berjalan di belakangnya. Dan di paling belakang adalah Gandar. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedua orang anak muda itu tawanan yang harus dibawa ke barak khusus. Ibu salah seorang dari anak muda yang berada di luar regol melihat anaknya meninggalkan rumahnya tanpa berpaling. Hampir saja ia berteriak. Namun suaranya ditahankannya di kerongkongan. Sejak semula ia memang tidak berani melihat apa yang terjadi di halaman. Ketika terjadi sedikit keributan, hatinya bagaikan rontok di dalam dadanya. Seolah-olah ia melihat kedua orang anaknya itu tengah bertempur dengan orang-orang yang akan menangkapnya. Namun ia sama sekali tidak berani menjengukkan kepalanya di regol. Bahkan ia telah menutup telinganya dengan tangannya agar ia tidak mendengar apa yang terjadi. Namun perempuan itu sebagaimana suaminya telah pasrah, apapun yang akan terjadi dengan anaknya. Bahwa Iswari telah mau datang sendiri untuk mengambil anaknya itu pun merupakan satu kesempatan yang sangat menguntungkan,
sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas anaknya dapat dikurangi. Demikian anaknya itu melangkah menjauh, maka perempuan itu pun segera berlari masuk regol halaman rumahnya. Ia tertegun ketika melihat dua helai pedang terletak di tanah. Dipungutnya senjata itu beserta sarungnya dan membawanya masuk ke dalam. Perempuan itu mengerti bahwa anaknya dan kawannya itu tentu mencoba memberikan perlawanan. Namun mereka tidak mampu bertahan. Untunglah bahwa Iswarilah yang datang sendiri, berkata perempuan itu. Jika yang datang para pengawal yang masih muda, semuda anakku, maka akibatnya tentu lain. Jantung perempuan itu telah bergetar semakin cepat. Tiba-tiba saja ia telah berlari masuk ke ruang dalam. Dibantingnya tubuhnya di amben yang besar sambil menelungkup. Perempuan itu tidak dapat menahan tangisnya yang menghentak dari dalam dadanya yang serasa telah penuh dengan kegelisahan. Perempuan itu tidak menyadari berapa lama ia menangis. Namun tiba-tiba terasa pundaknya disentuh oleh tangan yang meskipun kasar tetapi terasa lunak. "Kang," desisnya ketika perempuan itu mengangkat wajahnya yang basah. Suaminya yang pulang dari sawah memandangnya dengan jantung yang berdebar-debar. Dengan suara sendat ia bertanya, "Bagaimana dengan anak kita, Nyai?" Perempuan itu bangkit dan duduk di samping suaminya. Di sela-sela isak tangisnya ia menjawab, "Anak kita sudah diambil, Kakang." "Siapa yang mengambilnya?" bertanya suaminya. "Nyai Wiradana sendiri," jawab istrinya. "Syukurlah. Iswari telah memenuhi janjinya," desis suaminya. "Tetapi anak kita memang keras kepala, Kakang." "Anak kita dan kawannya agaknya telah melawan," berkata istrinya. "Oh," suaminya mengerutkan keningnya. Tetapi tidak terjadi sesuatu. Keduanya telah dibawa. Aku tidak berani menyapanya ketika anak kita lewat pintu regol, meskipun aku ada di sebelah regol itu. Apalagi anak kita memang tidak berpaling. Suaminya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, "Tetapi begitu akan lebih baik. Jika pada suatu saat anak kita itu bertemu dengan para pengawal tanah perdikan ini, maka akibatnya akan berbeda. Jika anak-anak muda bertemu dengan anak-anak muda dalam landasan yang berbeda apalagi bertentangan, maka akibatnya akan gawat." Istrinya mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab lagi. Bahkan perlahan-lahan istrinya itu berdiri dan berdesis, "Aku akan ke dapur." Ketika istrinya itu pergi ke dapur, ternyata suaminya pun masih merenungi keadaan untuk beberapa saat. Bagaimanapun juga anak yang diambil oleh Iswari itu adalah anaknya. Namun baginya keadaan itu akan lebih baik daripada anaknya berkeliaran dengan para bekas prajurit Jipang dengan tanpa tujuan atau bahkan jatuh ke tangan gerombolan Kalamerta. Karena di tangan Nyai Wiradana, ayahnya berharap bahwa anak itu akan dapat menjadi baik kembali dan hidupnya dapat memberikan arti. Dalam pada itu, pemimpin pengawal yang duduk di depan rumah orang itu pada saat Iswari mengambil anak muda dari rumah itu, telah melangkah pergi pula. Ketika seorang yang mengenalnya bertanya, anak muda itu menjawab, "Sekali-kali ingin juga berjalan-jalan melihat keindahan tanah perdikan ini tanpa ketegangan pakaian pengawal." Kawannya tersenyum. Karena ia tidak mengerti persoalannya maka ia pun berkata, "Kau aneh. Bukankah hal seperti ini sering kau lakukan? Apakah selama ini kau merasa terbelenggu oleh pakaianmu karena pakaian itu menunjukkan siapakah kau dan apakah kedudukanmu di tanah perdikan ini?" "Bukan. Bukan begitu maksudku. Tetapi baiklah, begitu tiba-tiba aku ingin berjalan-jalan dalam keadaan seperti ini. Singgah di bibiku untuk mencari jambu air dan duet," jawab pemimpin pengawal itu. Kawannya tertawa. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Namun katanya, "Kau mau mencari ikan di sungai? Aku akan membuka rumpon sebentar lagi. Tentu ikannya akan banyak sekali, karena rumpon itu sudah aku buat lama sekali." "Terima kasih. Lain kali saja," jawab pemimpin pengawal itu. Kawannya tertawa. Sementara itu pemimpin pengawal yang sadar bahwa kawannya itu memang sedang mengganggunya itu pun tertawa pula katanya, "Sudahlah sebelum aku tinju kau." Keduanya tertawa semakin keras. Namun kawannya itu berkata, "Jangan membantah, bukankah kau sedang mengawasi Nyai Wiradana yang sedang mengambil kedua orang kawan kita yang keras kepala itu?" Aku bertemu dengan mereka." Pemimpin pengawal itu masih saja tertawa.
katanya. Sudahlah. Pulanglah. Biungmu sudah menyenduk nasi hangat. Anak muda itu tertawa semakin keras. Namun ia pun kemudian meninggalkan pemimpin pengawal itu. Namun ternyata anak muda itu telah bertemu lagi pengawal dalam pakaian sehari-hari. Bahkan seorang lagi yang berjarak agak jauh di belakang. Dalam pada itu, Iswari yang berjalan bersama Nyai Soka memang tidak menarik perhatian. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang sedikit tertarik kepada dua orang anak muda yang berjalan di belakangnya. Sedangkan beberapa langkah lagi, Gandar telah mengikutinya pula. Meskipun tidak banyak orang yang memperhatikan selama mereka berjalan, namun kedua anak muda itu merasa sebagai tontonan di perjalanan. Meskipun tangannya tidak terikat, dan tidak ada ujung senjata yang merunduk di punggungnya, namun perasaan mereka setiap kali bergetar, jika seorang telah menyapa Nyai Wiradana, seolah-olah orang itu ingin mendapat penjelasan, kenapa dengan kedua orang anak muda itu. Namun akhirnya kedua anak muda itu telah sampai ke rumah Nyai Wiradana. Dengan ramah Iswari itu pun mempersilakan kedua anak muda itu duduk di pendapa, ditemani oleh Gandar, meskipun kedua anak muda itu menyadari bahwa Gandar bukan sekedar menemani mereka, tetapi mengawasi mereka. Tanpa disadari kedua anak muda itu memandang berkeliling. Rumah itu tidak berubah. Di regol masih ada petugas yang berjaga-jaga sebagaimana saat Ki Wiradana masih ada. Namun agaknya karena suasana yang masih hangat penjagaan itu agaknya telah diperkuat. Beberapa saat kedua anak muda itu duduk bersama Gandar. Bagaimanapun juga Gandar bersikap ramah, tetapi ternyata kedua anak muda itu tetap merasa terkungkung oleh perasaan mereka sendiri, bahwa mereka berdiri di seberang batas dengan Gandar dan anak-anak muda yang berada di regol dan di gardu. Karena itu, maka mereka tidak dapat berbicara dengan lancar. Sekali-sekali Gandar bertanya. Tetapi jawabnya sepatah-patah dan kadang-kadang tidak jelas artinya. Baru beberapa saat kemudian Iswari keluar dan duduk pula bersama mereka. Tetapi tidak dengan Nyai Soka. Yang kemudian duduk bersama mereka adalah Kiai Badra dan Kiai Soka. Dengan beberapa kalimat panjang kedua orang tua itu memberikan petunjuk dan sedikit peringatan kepada kedua orang anak muda itu. Mereka mencoba membuka hati keduanya, meskipun kedua orang tua itu sadar bahwa hal yang demikian itu tentu tidak akan dapat terjadi dengan serta-merta. Kalian masih muda, berkata Kiai Badra. Jika kalian terjebak pada sikap yang keliru, maka hari depan kalian tidak akan dapat diharapkan. Padahal hari depan tanah perdikan ini tentu terletak pada anak-anak muda sebaya dengan kalian, dan kemudian akan menyusul anak-anak muda yang lebih muda lagi. Terus-menerus tanpa berhenti. Jika aliran ini pada suatu saat terputus, maka tanah perdikan ini akan mengalami guncangan. Bahkan mungkin tanah perdikan ini akan merangkak menuju ke jalan yang keliru dan terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebagaimana yang kita lihat, bahwa hal itu hampir saja terjadi. Jika tanah perdikan ini merupakan keluarga dari Kadipaten Pajang, tiba-tiba sekelompok orang telah memaksa menempatkan tanah perdikan ini di bawah perintah Jipang. Kedua anak muda itu memang tidak menjawab. Tetapi yang dikatakan oleh Kiai Badra itu bagi mereka merupakan keterangan yang sudah sewajarnya diucapkan oleh orang yang berpendirian TAM. Persetan, geram anak-anak muda itu di dalam hatinya. Menilik gerak wajah kedua anak muda itu, Kiai Badra, Kiai Soka maupun Iswari, bahkan Gandar mengetahui bahwa mereka tidak banyak menghiraukan keterangan Kiai Badra, tetapi Kiai Badra sendiri yakin bahwa pada suatu saat anak-anak muda itu akan sempat merenungkannya. Anak-anak muda memang sulit untuk langsung menerima pikiran orang lain yang dianggapnya berbeda dengan keyakinannya, berkata Kiai Badra di dalam hatinya. Namun dengan kesadaran yang demikian, maka orang-orang tua itu, termasuk Iswari dan Gandar tidak cepat menjadi marah melihat tingkah laku kedua orang anak muda itu, yang kadang-kadang dengan sengaja menunjukkan sikap tidak senang mereka. Namun demikian mereka pun tidak berbicara terlalu panjang, agar tidak terlalu banyak beban yang harus dipikul oleh perasaan kedua orang itu, sehingga justru akan dapat membuat keduanya kehilangan penalaran. Karena itu, maka Kiai Soka pun kemudian berkata, anak-anak muda, baiklah kalian berada di antara kawan-kawan kalian. Mungkin, terasa bahwa kalian belum dapat menyesuaikan diri, tetapi, kalian harus berusaha. Apapun yang tergerak di dalam hati kalian, apapun sikap dan pandangan kalian terhadap tanah perdikan ini,
Tetapi dalam pergaulan hidup di antara sesama, dalam suasana yang mungkin tidak kalian kehendaki, maka kalian harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Kedua anak muda itu memandang Kiai Soka dengan tajamnya. Anak-anak muda yang tidak terlalu banyak berbicara itu tahu pasti bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam satu barak yang khusus, tidak lebih baik dari seorang tawanan. Karena itu, tiba-tiba saja seorang di antara mereka berkata, "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan atas kami." Kiai Soka mengerutkan dahinya. Namun ia pun tersenyum. "Jangan gusar anak-anak muda. Kadang-kadang kita memang harus menempuh jalan berliku untuk mencapai satu tujuan. Jangan bercerita kepada kami sebagaimana kepada anak-anak menjelang tidurnya," geram anak muda itu. "Jika kami harus dihukum, hukumlah." Gandar mengatupkan giginya rapat-rapat tetapi masih menahan hatinya. "Itu adalah sikap yang wajar," berkata Kiai Badra. "Sayang bahwa kalian telah menggenggam keyakinan yang salah. Seorang laki-laki memang harus berani menempuh kesulitan apapun untuk tetap tegak pada keyakinannya. Namun harus diakui bahwa ada keyakinan yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana sifat seseorang yang terkena salah, demikian juga kita menetapkan satu keyakinan. Karena itu di samping satu keyakinan, maka seseorang pun harus berani setiap kali memperhitungkan kembali keyakinan yang telah dipegangnya. Dalam perubahan yang terjadi di sekitarnya, maka mungkin sekali seseorang berkesempatan melihat bahwa keyakinan yang sebelumnya digenggamnya erat-erat itu ternyata keliru. Ternyata bukanlah yang seharusnya dimiliki. Dan agaknya sudah tiba waktunya bagi kalian untuk melihat kembali keyakinan yang mantap di dalam diri kalian itu bersumber dari apa dan dari siapa? Untuk kepentingan apa dan bagi siapa?" Kedua anak muda itu menggeretakkan gigi. Tetapi mereka harus mengendalikan diri karena mereka mengerti kedudukan mereka di hadapan orang-orang yang tidak mungkin dapat mereka atasi dalam segala keadaan dan waktu. Demikianlah maka sejenak kemudian, Kiai Badra berkata kepada Gandar, "Gandar, tolong antarkan kedua anak-anak muda ini ke tempatnya. Mudah-mudahan ia menemukan suasana yang dapat membantunya menilai keadaan." Kedua anak muda itu tidak banyak lagi bertingkah. Mereka menyadari kedudukan mereka. Karena itu, maka mereka pun kemudian mengikuti saja kemana Gandar membawa mereka. Sebenarnya kedua anak muda itu telah dibawa ke sebuah barak khusus. Barak yang memang diperuntukkan bagi mereka yang baru dalam tataran kebimbangan, bahkan mereka yang dengan keras tetap pada keyakinannya yang telah diletakkan oleh para perwira Jipang, yang menganggap bahwa Ki Wiradana dan Warsi adalah pasangan yang berhak memimpin tanah perdikan itu. Jika kemudian Ki Wiradana terbunuh maka anak Warsi lah yang berhak untuk memimpin tanah perdikan itu di bawah perwalian ibunya, Warsi. Tetapi Gandar sendiri adalah orang yang pilihan lahir dan batinnya. Dan tanpa cemas sama sekali, ia membawa kedua orang anak muda itu memasuki barak khusus itu. Beberapa pasang mata memandanginya dengan penuh kebencian. Ketika Gandar memasuki gerbang, para penjaga berkata, "Marilah. Kami ikut mengantar." Tetapi Gandar tersenyum. Katanya, "Jangan menarik perhatian mereka. Biar aku sendiri mengantar. Jika perlu aku akan memanggil kalian." Demikianlah, maka Gandar telah memasuki barak khusus itu seorang diri. Dibawanya kedua orang anak muda itu ke bilik yang masih tersedia tempat bagi keduanya, meskipun bilik itu sudah dihuni sebelumnya. Ternyata kedua orang anak muda itu disambut baik oleh kawan-kawannya. Apalagi yang pernah berada di dalam satu kelompok dengan keduanya pada pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh yang ikut dalam pasukan Jipang membayangi Pajang dari sisi timur. "Heh, marilah," berkata seorang anak muda yang bertubuh tinggi kekar. "Ternyata kita bertemu lagi. Di mana kau ditangkap oleh kerbau dungu itu?" Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun orang yang menyapanya itu sama sekali tidak merasa takut untuk menyebut Gandar dengan kata-kata yang sengaja dibuat sangat menyakitkan hati. "Kerbau itu tidak akan berani marah kepada kita. Kita akan dapat membantainya di sini," berkata anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu. Seorang yang lain menyambung, "Marilah. Selamat datang di istana kami ini. Jangan hiraukan keledai itu. Ia tidak akan berani berbuat apa-apa." Gandar memang tidak menanggapinya. Ia justru tertawa betapapun hatinya bergejolak dahsyat sekali. "Silakan mengucapkan kata-kata apa saja," berkata Gandar.
Kalian memang tidak mungkin berbuat apa-apa kecuali mengumpat-umpat. Jika mengumpat-umpat itu mampu memberikan kepuasan kepada kalian, maka silakan. Aku tidak akan mengganggu kesempatan kalian terakhir untuk mendapat kepuasan. Gila, geram orang bertubuh tinggi kekar itu. Kau kira kau benar-benar seorang yang memiliki kelebihan? Seandainya aku mendapat kesempatan, aku ingin menantangmu berperang tanding. Gandar mengerutkan keningnya. Selangkah demi selangkah ia mendekati anak muda itu. Tetapi bibirnya masih saja tersenyum. Apakah kau berkata sebenarnya? Jika kau berkata sebenarnya aku akan mengusahakan kesempatan itu. Kita akan berperang tanding. Kita akan menentukan, siapakah di antara kita yang mampu bertahan hidup. Heh, kau kenal Kirangga Gupita? Katakan, apakah kau saudara seperguruannya, atau kau barangkali merasa memiliki kemampuan setingkat dengan perwira Jipang dalam tugas sandi itu dan yang ternyata telah membunuh Ki Wiradana untuk merebut istrinya yang memang tidak setia itu? Nah, jika kau merasa memiliki kemampuan setingkat Ki Rangga Gupita, maka kita akan berperang tanding sebagaimana pernah aku lakukan dengan Rangga Gupita. Bersambung ke episode 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.